Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, maka sejak itu pula beliau menerima amanat dari Allah yang berupa perintah menjalankan salat 5 waktu sehari semalam bagi umat Islam. Sebagaimana kita ketahui bahawa yang disebut solat ialah gabungan dari amalan kita yang zahir, yang di dalam ilmu fikih disebut rukun fi'li, yakni bagian yang kita lakukan dalam mendirikan solat, yaitu sejak kita berdiri menghadap kiblat, niat, takbiratul ihram sampai dengan salam. Namun semuanya itu menjadi kecil dan tidak berarti sama sekali jika dalam mengerjakan solat kita lalai dengan yang kita tuju dalam solat itu. Sehubungan dengan masalah ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada ulama tafsir yang memakai kata sahun menjadi 2 penafsiran. Pertama, sahun berarti orang-orang yang lalai pada apa yang dituju pada waktu mengerjakan solat. Pada saat orang mengerjakan solat, maka yang seharusnya dituju adalah ingat Allah, zikrullah, zikir yang penuh keikhlasan, benar-benar ditunjukkan kepada Allah sebagai Khalik, sebagai Rabb, sebagai ilah yang merupakan objek wajib disembah dan dimintai pertolongan. Zikrullah ini salah satu keistimewaan yang tidak patut dilupakan pada saat mendirikan solat. Dalam hal ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah solat untuk mengingat aku. Jadi pada saat kita mendirikan solat, hendaknya selalu dilatih agar kita tidak mengingat masalah-masalah duniawi sehingga mengganggu ingatan kita kepada Allah. Padahal Allah sudah menegaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya ingat kepada Allah itu adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bagaimana penafsiran kata sahun selanjutnya? Sahun berarti orang-orang yang lalai akan tujuan pada waktu sesudah mendirikan solat. Pertanyaan kita adalah, tujuan apakah yang harus kita wujudkan sesudah kita mendirikan solat? Maka sebagai jawabannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut 45. Dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, bahwa ada seorang sahabat Nabi yang mengadukan kepada beliau, ada seseorang laki-laki yang melakukan solat di malam hari, namun di pagi harinya dia pergi untuk mencuri. Lalu Nabi menjawab, bila mana orang itu telah benar-benar melakukan solat, maka solatnya itulah yang kelak akan mencegahnya dari mencuri. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, berangkat dari firman Allah dan sabda Rasul tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa solat sangat berperan sekali dalam mewujudkan tingkah laku yang baik
dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian sifat dan sikap seseorang dapat dinilai dari cara dia melakukan solat. Bila ternyata dia masih sering merugikan orang lain, itu berarti dia sungguhnya belum mendirikan solat. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah, "Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar fala salata lah." Ibnu Hatim an Imran bin Husain. Barang siapa yang solatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidaklah ada solat baginya. Ditegaskan pula dengan sabdanya, "Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang solatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, tidaklah dia bertambah dekat dengan Allah, melainkan justru bertambah jauh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, begitulah manifestasi solat yang dapat mencegah kita dalam melakukan kejahatan, sehingga akan timbul hidup rukun, tentram, damai di dalam masyarakat. Dengan demikian, solat adalah laksana benteng yang kokoh. Dengan mengerjakan solat lima waktu, ibaratnya kita telah membentengi diri dengan selalu menghubungi Allah. Oleh sebab itu, mari kita selalu menghubungi Allah dengan hati yang khusyuk melalui nomor panggilan 244434. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan ternyata salah satu syarat untuk mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman adalah dengan melaksanakan salat yang khusyuk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu at-tawwabur rahim.